Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Candi Sumberawan. Nah, di belakang saya ini adalah pintu masuk menuju kompleks candi yang ada di Sumberawan. Nah, di dalam ini ada tulisan Candi Sumberawan. Kemudian ada dua patung menjaga pintu masuk. Oke, selanjutnya kita eksplor ke dalam. Di depan ini adalah larangan ketika pengunjung ataupun masyarakat, tata aturan ketika kita mengunjungi situs atau cagar budaya. Ada beberapa 5 poin di mana setiap pengunjung dilarang untuk merusak, mencuri, memindahkan, mencoret-coret cagar budaya, memotori. Ini bahwa cagar budaya ini adalah yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2001. Kemudian di sebelah sini ada papan informasi yang menjelaskan tentang sejarah dari Candi Sumberawan dengan sumber-sumber yang diambil dari beberapa sumber primer di kitab agama mengenai sejarah dan kapan candi ini dibangun. Bisa juga diakses dengan menggunakan barcode yang tersedia di pojok bawah. Dan sebelum pengunjung memasuki area candi terlebih dahulu, pengunjung berkewajiban untuk mengisi atau melapor, menulis buku tamu di pos jaga. Sekarang kita berada di depan candi. Jadi di belakang ini adalah candi yang dinamakan dengan Candi Sumberawan. Secara bangunan, candi ini dipugar atau direstorasi oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1930. Dan bagian puncak ini yang masih belum sempurna. Jadi candi ini itu ditemukan pertama kali oleh pemerintah Belanda pada tahun 1845, kemudian dipugar oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1937. Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini, nah ini merupakan struktur Batuan Cagar Budaya yang dimana ini adalah sisa-sisa dari struktur pemugaran pada tahun 1937. Nah, jadi di bagian puncak candi ini belum sempurna. Jadi batu ini adalah batu sisa-sisa dari pemugaran tahun 1937 yang pada saat itu Belanda kesulitan untuk menata kembali. Selain itu juga ada batu unfinished, ya bahasanya. Nah, ini adalah batu unfinished, yang dimana batu unfinished ini artinya adalah batu belum selesai dipahat pada saat itu. Nah, jumlahnya ada 2, ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah atau di depan candi juga terdapat yang namanya batuan lepas. Nah, batuan lepas ini apa? Batuan lepas ini adalah temuan yang pada saat itu berada di area candi dan kemudian dikumpulkan menjadi jadi satu di sini. Nah, kalau kita lihat ada beberapa batu andesite ya seperti itu. Nah, ada beberapa andesite, kalau dihitung jumlahnya ini ada 20 batuan lepas. Jadi selain ada bangunan candi, di area Candi Sumberawan ini juga terdapat 2 sumber mata air. Yang pertama sumber kahuripan, kemudian yang kedua adalah sumber kemuliaan. Untuk sumber kahuripan, mari kita lihat.
Di tempat ini atau di sumber ini dinamakan sumber Kahuripan. Nah, kenapa dinamakan sumber Kahuripan? Karena terdapat cerita ataupun mitos ataupun legenda pada saat itu. Jadi ketika candi ini dipugar tahun 1937 oleh Dinas Purbakala Belanda, pada saat itu petugas keamanan dari Dinas Purbakala Belanda menembak seekor celeng atau babi hutan, kena bagian belakang, kemudian lari dan masuk ke sumber ini. Dan anehnya, ketika hewan tersebut masuk ke sumber air ini, lukanya sembuh. Nah, dari cerita itu, masyarakat meyakini bahwa sumber Kahuripan ini mempunyai khasiat atau manfaat bisa untuk menyembuhkan. Di belakang saya ini adalah sumber yang kedua, yakni yang dinamakan sumber Kamulyan, ya. Yang mana Kamulyan ini hubungannya atau biasa disebut dengan derajat seperti itu. Jadi di sumber ini masyarakat meyakini bahwa ketika memanfaatkan sumber mata air ini, entah itu mandi, entah itu cuci muka, atau entah itu minum, bisa manfaatnya bisa meningkatkan derajat, pangkat, rezeki, jodoh, sandang, dan papan. Oke, kita masuk ke bawah. Disinilah letak dari sumber Kamulyan, yang dimana sumber mata air ini walaupun dalam musim kemarau masih terus mengalir dan debit air masih tetap terjaga. Dan sumber mata air ini berasal dari bawah candi, kemudian mengalir ke sini. Dan di tempat ini biasanya pengunjung memanfaatkan untuk mandi, ataupun cuci muka, ataupun mengambil air untuk sekedar dibawa pulang. Jadi di area candi ini juga terdapat sebuah batu prasasti, namun bukan prasasti yang berbahasa Jawa kuno ataupun bahasa Sanskerta, tapi ini adalah prasasti pemugaran pada tahun 1937. Nah, sayangnya pada batu prasasti ini kita masih bisa melihat huruf-hurufnya, tapi yaitu ada yang berbahasa ejaan lama, kemudian baris yang kedua dan ketiga ini berbahasa Belanda. Jadi ini ada tulisan Candi Sumber Awan, kemudian berbahasa Belanda. Nah, ini kalau berdasarkan sumber yang saya dapat, ini kalau dalam bahasa Belanda ini diartikan bahwa Candi Sumber Awan dipugar sebagian oleh Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1930.